Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan nasihat mulia ini. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sampai pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik kita yang patut kita ikuti dan kita contoh. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan mengetengahkan satu tema, yaitu tata cara berbuka puasa sesuai dengan tuntunan syariat. Ada beberapa kebiasaan yang kurang sesuai dengan tuntunan syariat. Di antaranya adalah mengenai tata cara berbuka puasa. Dan ada banyak orang yang membaca doa berbuka puasa terlebih dahulu sebelum ia berbuka puasa atau makan dan minum. Padahal dalam beberapa hadis dan keterangan kitab-kitab para ulama disebutkan tata cara berbuka puasa. Di antaranya membaca doa berbuka puasa dilakukan setelah berbuka puasa atau aqib al-iftar. Mari kita simak tata cara berbuka puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa, takjil al-iftar, bila telah yakin masuknya waktu berbuka puasa atau yang bisa kita kenal dengan waktu maghrib, segera berbuka puasa. Jangan banyak membicarakan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berbuka terlebih dulu sebelum maghrib. Di sini bukan berarti langsung makan. Yang penting segera berbuka walaupun dengan sebiji kurma atau segelas air atau segelas teh atau yang sifat manis-manis. Kemudian yang ketiga, sebelum berbuka puasa terlebih dulu diawali dengan membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, secara lengkap atau secara singkat, Bismillah, karena merupakan perbuatan yang baik. Apabila lupa membaca Bismillah sebelum makan, maka ketika kita ingat membaca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah sejak awal dan akhir makan. Kemudian yang keempat, makan kurma disunahkan ganjil atau minimal 3 butir atau lebih, misalnya 5 butir, terutama kurma basah yang disebut dengan rutab. Bila tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering, yaitu tamar. Kemudian yang kelima, tata caranya adalah jika tidak ada kurma basah atau kurma kering, maka disunahkan berbuka dengan minum air, terutama air zam-zam, sebanyak 3 tegukan. Kalau susah, gunakan air biasa saja. Tidak masalah menggunakan air aqua, air galon, air pit, dan semuanya bisa dipakai selama air itu bersih dan bisa dinikmati untuk kebersihan. Kemudian yang keenam, jika tidak ada air zam-zam, maka berbuka dengan air yang berasal dari sungai. Jika tidak ada air zam-zam,
air yang berasal dari sungai Nil, maka minum air biasa, air mineral atau kemasan lainnya. Hal ini berdasarkan urutan keutamaan air yang dikemukakan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan dalam nazam oleh Al-Imam At-Taj As-Subki. Urutan air yang utama adalah: pertama, air yang memancar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, air Zam-Zam. Yang ketiga, air Telaga Kausar. Yang keempat, air sungai Nil. Yang kelima, air dari sungai-sungai lainnya. Kemudian yang ketujuh, jika tidak ada air minum, disunahkan berbuka dengan sesuatu yang manis atau manisan. Yang kedelapan, kemudian disunahkan membaca doa berbuka puasa dengan mengangkat kedua telapak tangan ke atas berupa doa ma'thur, doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau rangkaian doa yang disusun oleh para ulama dari doa dalam hadis tersebut. Berikut ini ada beberapa doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkai oleh ulama dalam berbagai kitab fikih mazhab arba'ah, atau dalam Nihayatuz Zain, atau Hasyiatut Ianatul Talibin, atau Bujarimi Al-Khatib, kemudian Al-Fiqh Aslam wa Adillatuhu, di mana yang paling populer adalah Allah malaka sumtu wa ala rizqika abtartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu zahabat tama wabtalitil uruq wa sabatul ujra insyaallah ta'ala. Ya wasi'al fadl ighfirli alhamdulillahillazi hadani wasumtu warzuqni wa ubtirat. Ya Allah, bagimulah aku berpuasa, atas rezekimulah aku berbuka, padamulah aku beriman, kepadamulah aku bertawakal, telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan, dan semoga tetap pahala puasanya insyaallah ta'ala. Duhai yang maha luas, anugerahkan anugerahnya, berikanlah ampunan bagi kami, segala puji bagi Allah yang telah menolongku, memberikan petunjuk sehingga aku berpuasa, dan yang telah memberikan rezeki kepadaku sehingga aku bisa berbuka. Kemudian yang kesembilan, dari tata cara berbuka puasa, makan dan minum secukupnya. Tidak boleh berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan, atau yang disebut dengan israf, apalagi mengakibatkan kekenyangan yang sangat membesar, serta agar tidak menyisakan makanan dan minuman yang menimbulkan tabzir atau mubazir, sebagaimana surat Al-A'raf ayat 31 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian yang ke-10, setelah selesai tuntas makan dan minum, kemudian membaca doa sebagaimana tersebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfi wala mud'i wala mustagni anhu rabbana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, baik murni terhindar dari riya dan sum'ah, dan berkah berkembang terus-menerus tidak putus, yang pujian itu tidak bisa mencukupi, tidak ditolak pun tidak pula dicukupkan sepadan pada pemberianmu, wahai Tuhan kami. Atau membaca doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi. Alhamdulillahillazi at'amani haza warzuqni min ghairi hauli minni wala quwwatin. Segala puji yang telah memberikan makan ini kepadaku dan telah memberikan rezeki kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Faedah membaca doa ini disebut dalam hadis Hasan riwayat Abu Daud At-Tirmizi dari bapaknya bahwa yang membaca doa ini akan diampuni dosanya yang masa lampau. Ini tercantum dalam kitab
Aun al-Ma'bud ala Sunan Abi Daud. Kemudian yang ke-11, tata cara berbuka puasa dan berdoa di atas apabila berbuka puasa dengan makanan atau minuman dari hidangan sendiri, di rumah sendiri. Adapun apabila berbuka puasa di tempat orang lain, maka sebelum berbuka puasa, qoblal iftar, terlebih dulu membaca doa khusus yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang kira-kira maknanya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, apabila berbuka di tempat pemilik penghuni rumah, maka sebelum berbuka beliau mendoakan mereka dengan membaca, berbuka di tempat kalian orang-orang yang berpuasa, dan turun kepada kalian para malaikat, serta menyantap makanan kalian orang-orang yang baik, dan semoga kalian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Semoga Allah selalu membimbing kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.